Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di PAS Podcast Anak Sekolah. Iya, setelah sekian lama kita tidak bikin podcast lagi, akhirnya kita bisa bikin lagi ya. Masih bersama saya Ustadz Ahmad Sofyan Salim yang akan menemani antum pada podcast hari ini ya. Terus support podcast ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga follow Instagram SMP Ahmad Dahlan di SMP_Ahmad_Dahlan. Iya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya yuk. Iya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah alumni dari angkatan 4 dan angkatan 5. Ya. Kita langsung panggil aja ya. Udah pada penasaran kan? Ayo. Silakan datang sini. Aduh, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Vigo. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ya, jadi sudah ada 2 orang di samping saya. Yang sebelah sini namanya Ahlan Sebastian Vigo ya. Dan ini Kak Jihan Aura Anissa Ihsan. Betul ya? Kayaknya enaknya perkenalan langsung deh dengan penonton di rumah. Boleh sebut namanya, kemudian alumni angkatan berapa, terus sekarang sekolah di mana atau aktivitasnya apa, kesibukannya. Ayo, silakan dari Vigo dulu deh. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlan Sebastian Vigo. Saya angkatan kelima dari SMP Ahmad Dahlan. Sekarang saya bersekolah di SMA Islam Al-Falah Jambi. Oh, mantap. Oke, selanjut Kak Jihan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aura Anissa Ihsan dari angkatan keempat. Sekarang kesibukannya lagi mau ikut Daurah Lugo di Indonesia. Masya Allah. Iya. Jadi teman-teman semuanya ya, mereka berdua ini adalah alumni SMP Ahmad Dahlan angkatan keempat dan angkatan kelima ya. Yang angkatan keempat itu Kak Jihan, insya Allah tahun ini sedang mempersiapkan untuk melanjutkan kuliahnya di Mesir, betul ya? Nah, berarti tahun ini lagi belajar bahasa apa segala macam persiapannya ya. Berangkatnya tahun depan ya? Berangkatnya insya Allah kalau nggak ada penundaan Desember. Oh, Desember, Masya Allah, akhir tahun ini ya. Nah, kalau Bang Vigo ya itu sekolah di SMA Al-Falah. Dia itu alumni SMP Ahmad Dahlan angkatan 5. Kemudian Bang Vigo ini kemarin meraih juara umum di Al-Falah ya, Masya Allah, keren sekali ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai. Kita akan sharing-sharing cerita-cerita di sekolah dulu, kemudian setelah jadi alumni bagaimana ceritanya ya, atau lebih spesifik juga tentang pengalaman Vigo sebagai juara umum di Al-Falah dan juga Jihan sebagai calon mahasiswi Al-Azhar Kairo. Oke ya. Ustadz udah lama banget gak ketemu sama kedua murid Ustadz ini. Ya, banyak perubahan ya sekolah ini ya. Banyak. Ya, ini banyak. Apa first impressionnya waktu, kalau Vigo kan sering kesini ya karena adiknya di SD. Iya, kalau Vigo sering kesini aja, pernah ketemu juga waktu itu. Kalau Jihan mungkin yang jarang nampak. Iya. Apa namanya, pas lihat tuh kok udah makin gede banget sekolahnya. Udah kayak waktu masih ada ini kan, masih kami di sini belum ada lantai 3-nya kan waktu itu. Iya. Masih rooftop, dianya masih suka main-main iya. di situ juga. Oh, berarti waktu angkatan 4 itu Ustadz kan masuk 2018 ya, kamu kelas 8 waktu itu. Iya. Kalau Ustadz masuk, Vigo kelas 7. Nah, Berarti kan kita bareng masuknya nih. Nah,
itu gedung sekolah SMP Ahmad Dahlan itu baru setengah. Iya kan, baru Iya. setengah, Setengah dari terus sekarang. 2 lantai. Iya, Satu 2 lantainya lantai. lagi kayak ini mau menuju ke lantai 3 begitu ya. Tapi belum selesai, waktu itu belum dibangun. Nah, waktu Vigo kelas 9 itu sudah Ya full. udah full ya, udah 3 lantai, terus gedungnya sudah panjang. Iya. Waktu Jihan lulus, Kayaknya masih mau mulai bangun-bangun yang ujung tuh yang bagian panjang itu. oh iya. Waktu postcard gak sih? Iya, Waktu postcard, dibangunnya, nah. iya tahu. Nah, jadi alhamdulillah berkembang sekolahnya. Iya. Yang kata alumni itu entah mitos entah fakta ya, katanya kalau kita habis lulus sekolahnya makin bagus. Bagus benar tapi fakta kayaknya. Mudah-mudahan lah ya makin berkembang lah sekolah ini. Amin. Nah, berarti Jihan waktu itu masuknya tahun berapa ke SMP Ahmad Dahlan? Kayak tahun 2018 juga sering Pak Ustadz. Oh, tunggu, saya ingat dulu. Jihan itu ini ya pindahan ya waktu itu Iya, ya. pindahan. Jadi masuknya tuh pas di kelas 8. 8. Oh, di kelas 8. Di kelas sebelumnya Sebelumnya mondok di Tasik. mau dari Tasik, di Tasikmalaya ya. Iya. Oh, kenapa tuh? Enggak betah apa? Sakit gitu? Enggak, waktu itu di situ tuh dia tuh cuman ada pondok wae, enggak ada belajaran formalnya. Iya. Tapi asli Jambi lah ya. Asli Jambi. Kalau Vigo 2018 juga. Iya. Iyalah, kelas 7 ya. Iya. Kamu dulu SD-nya di Ahmad Dahlan? Enggak, saya SD di Asidiki di Pasir Putih. Oh, SD-nya di Asidiki. Terus lulus dari Asidiki masuk ke SMP Ahmad Dahlan. Iya. Wah, iya. Nah, berarti kalian ini bareng nih. Usa juga bareng. 2018 satu angkatan ya. Vigo waktu itu kelas 7-nya 7 apa? Dulu 7B, kelas 7B. 7B. Wali kelasnya Umi Kori. Oh, wali kelasnya Mikori waktu itu ya. Oke. Jihan 8-nya 8? 8B. 8B. Iya. 8B itu wali kelasnya siapa waktu itu? Umi Nelly. Umi Nelly. Iya. Tunggu, saya ingat dulu. Angkatanmu kan 2 kelas ya? Iya, 2 kelas. Angkatan 4 itu 2 kelas, A dan B. Kalau angkatanmu 3. ABC. ABC ya, udah nambah tuh. Iya. Nambah banyak muridnya. Berarti waktu kelas 8 itu kamu pindah 8B, Umi Nelly. 8A-nya waktu itu Umi siapa ya? Ustadz Bobby. Oh, Ustadz Bobby. Iya, Ustadz Bobby. Oke, ya. Kemudian naiklah kelas tuh, kelas 8. Vigo kelas 8? 8D. 8B. Wali kelasnya siapa? Umi Dede. Umi Dede, ya. Abis Umi Kori, Umi Dede. Mau disapa dulu gak? Umi Kori, Umi Dede kan? Umi Kori. Iya. Nah, Jihan naik kelas 9. 2 kelas. Kelas 9 apa? 9B juga. 9B wali kelasnya? Umi Rahmi. Umi Rahmi, 9B. Nah, seingat Ustadz, waktu kelas 9-nya angkatan Jihan itu ruangannya di sini sama di Iya, atas. Betul ya? Betul. Nah, jadi ini teman-teman semua, ini ruang kepala sekolah sekarang. Dulunya ini kelas, ya. Nah, kelas 9B di atas. Di atas ya, kamu di atas sama Umi Gori. Umi Rahmi. Iya. 9A-nya 9A-nya siapa ya? Umi Gori. Umi Kori. Kayaknya Umi Gori. Umi Kori. Iya. Iya. Jadi angkatan 4 waktu itu wali kelasnya Umi Kori sama Umi Umi Rahmi. Rahmi. Ada yang masih ingat nggak? Ustadz lupa loh angkatan kalian. Nah, kalau Vigo ini kan 9 ini B, naik 9B. Nah, sama saya tuh, saya wali kelasnya waktu itu. Tapi online ya? Bulan Maret kalau tidak salah masuk Persib. Oh. Sip. Sip Tapi cewek, sip cowok. ngerasain ini nggak online juga Zoom? Pernah. Zoom kayaknya belum. Oh, enggak ya? Classroom. Oh, classroom. Ya. Tugasnya dikirim lewat classroom. Terus ada juga waktu itu masuk Persib ya, Sip A, Sip B. Iya. Sip cewek, sip cowok. Oh iya, pembagiannya itu mudah. Oke, nah Jihan di 9B yang waktu itu nggak ada perpisahannya. Iya. Jadi waktu COVID itu kena dampaknya di kelas 9 Iya. kamu ya, nggak ada perpisahan. Sedangkan Vigo kena dampaknya waktu kelas 9 itu masih bisa online lah ya, masih bisa classroom, terus masih masuk SIP dan perpisahan ada dong, masih ingat tuh kan? Iya. Tapi perpisahannya itu di rumah kebun, makan-makan.
Ustadz masih ingat wali kelasnya tuh Ustadz Wahyu, Ustadz Andi 3 kelas. Oke. Gimana pengalamannya selama di SMP Ahmad Dahlan ini? Dari Vigo dulu deh. Seneng nggak di SMP Ahmad Dahlan selama 3 tahun itu? Ini di Ahmad Dahlan perasaannya enak sih di sini. Iya, seru ya. Seru. Guru-gurunya? Guru-gurunya sangat enjoyable, menyenangkan. Wah, yang tidak menyenangkan. Masya Allah ya. Banyak guru-guru muda di sini ya. yang tuanya juga gaul-gaul kan. Maksudnya di sini guru-gurunya tuh berbaur, semuanya enak gitu kan. Namanya juga sekolah baru kan. Jihan ada nggak pengalaman selama 2 tahun ya? Iya, Di kelas 8 dan kelas 9 lebih berkesan di kelas berapa? Di kelas 9 ya, waktu tiap postcard sama Ustadz main bendera. Oh iya, main ceki ya? Iya, Oh, itu ya? pertama kali, kayaknya pertama dan terakhir itu. Itu berkesan bagimu ya? Iya, Itu sama Ustadz ya waktu itu ya. Temanmu itu Fadia, sama Zafira, Zafira, Nabila. Nabila? Iya, Nabila juga. Oh iya. Charlie enggak lah ya? Enggak, Waktu Charlie itu, enggak. iya, setingat tuh. Ada Ara juga. Iya, Ara tapi Ara angkatan kamu, angkatan Vigo. Rara. Ya Rara. Angkatan Vigo waktu itu. Itu ya lanjut lagi ya. Aduh, sayang banget. Ya, oke teman-teman, tadi mohon maaf ada kesalahan teknis ya, jadi agak kepotong tadi, tapi kita lanjutin aja. Oke? Iya. Oke, berarti dari lulus SMP Ahmad Dahlan, Vigo angkatan 5 dan Jihan angkatan 4. Vigo masuk ke Al-Falah ya, SMA Al-Falah, dan Jihan Ke Man Model. ke Man Model ya. Nah, Jihan duluan dong, pasti kan angkatan 4 kan. Iya. Saya tanya ke Jihan dulu. Jihan waktu di Man Model itu ada rasa bangga nggak sih jadi alumni SMP Ahmad Dahlan? Ada, pastinya ada ya. Banyak kawan juga di sana. Banyak. Tapi kemauan untuk masuk Man 2 atau Man Model waktu itu memang karena banyak teman atau? Emang pertama tuh emang karena mau dan Ah. banyak teman juga di situ. Terus kan cuma 1 tahunnya di situ kan. Nah, jadi ternyata tuh ngerasa gak cocok. Lama-lama kayak, wah ini pusing nih belajarnya gitu kan. Karena online. Oh, gitu. zaman online juga waktu itu ya. Oh, kamu setahun ya di Iya, sana? setahun. Baru pindah ya? Iya, pindah ke ke SMA dekat rumah karena mau persiapan buat ke Kairo. Oh, SMA apa namanya? MA Aliklas. MA Aliklas dekat rumah untuk Iya. persiapan Ke- ke Mesir iya, ya. Mesir. Ya alhamdulillah teman-teman, Jihan lulus tes di Mesir, alhamdulillah. Ya. Jadi di Man 2 itu setahun. Setahun juga banyak lah pengalaman di sana kan. Ya lumayan lah. Coba deh sebut teman-temanmu siapa aja ya? Ada tadi Nabila, Zafira, Caca. Caca, Caca ini Euca ya? Iya Euca, Euca, terus Alia, terus terus ada Iqbal, Iqbalnya yang cowok lah, Iqbal. Terus cewek cuma 4. cewek 4 itu aja ya? Iya, Syakira cewek. enggak ya? Syakira di Alfala sama Alifa juga. Syakira di Alfala juga. Syakira, Alifa. Alifa juga. Iya. Wah, Alifa juga. Alifa ya, yang pinter nyanyi itu. Tahu lah kan. Penyanyi. Terus yang cowoknya banyak juga. Banyak. Yogi. Yogi enggak, Yogi. ada Iqbal, ada Yusro, Iya. ada Fernandes tahu. terus ada Syafiq. Oke. Ya banyak juga ya. Iya, lumayan Oh, juga. iya, 4 juga iya. kali ya. Nah, kalau Vigo di Alfalah banyak juga alumni SMP Madalan. Banyak juga. Ada siapa aja tuh? Ada Hiang, Hiang, Calita, Calita, ya, Rifki, Zaki Amani. Zaki Amani ya. Zaki Amani kan 9B juga. Iya. Iya. Dulu dia kalau nggak salah mau masuk pesantren, terus atau mau masuk Man Model juga waktu itu. Cuman nggak jadi ya. Nggak jadi. Iya. Nah, Hiang adiknya di sini, kelas 8. Ya. Hiang nama adiknya Aina Zwakuinov. Ya. Hiang satu kelas dengan Vigo. Iya. Satu jurusan, sama jurusan. Iya. IPA. Ada jurusan apa aja sih di sana? IPA sama IPS. IPA IPS. Iya, dulu. Oh, iya. Nah, kalau Vigo di IPA. IPS. IPS. Oh, iya. Hiang IPS. IPS. Calita IPS. Nah, yang di IPA ada nggak? Anak Ada. IPA? Siapa aja? Rifki, Rifki. Zaki Amani, Oh, sama iya. Rian.
Nah itu angkatan kamu ya, Iya. banyak juga ya. Nah tadi kan katanya si Syakira di Al-Falah. Ah iya. Itu pernah ketemu? Pernah. Iya sering ya. Iya. Satu sekolah juga ya. Siapa lagi? Ada. angkatan- Alifa Alifa. sama apa dia? Oh Fadi di sana. Sekira ini sekolah negeri apa SMA 3 apa ini. Iya iya. Iya. Nah Jihan habis itu melanjutkan ke sekolah yang tadi kelas itu untuk persiapan tes. Oh mau pondok juga gak sih? Pondok ya, di pondoknya Jadi, Abah. Di mondoknya di pondok Abah, tapi sekolahnya di Aliklas. Iya. Nah, yang persiapan itu mungkin banyaknya di pondok ya, Iya. karena 24 jam ya. Berarti fokus lah itu di situ. Iya, fokus di pondok emang. Apa aja tuh belajarnya? Belajarnya yang pertama tuh yang paling dipentingkan kan nahu sorok. Terus baru balagonya tuh paling yang dasar-dasar. Terus banyakin praktek. Oh, praktek ngomong lah ya. Enggak, praktek baca kitab. Praktek baca Soalnya, kitabnya, yang oh. pentingnya itu kalau ngomong kan nanti Iya, nih iya, baru iya, ikut iya, Lugo iya. gitu. Oh, iya ya, oke. Jadi fokuslah di situ dari kelas 11 berarti. Iya, dari Nah, kelas berarti 11. kamu tuh memang dipersiapkan sama Abah untuk melanjut ke Mesir. Iya. Oh, iya iya. Abah lulusan Mesir ya kan? Enggak, lulusan UIN Jakarta. Oh, kakakmu di Mesir, Iya, betul ya? Kak MC ya. Berarti ngikut jejak kakak lah. Kakak semester berapa di sana? Tingkat 3. Tingkat 3 tahun maksudnya. Tingkat 3 tahun. Oh. Nah, berarti banyak bantu juga lah itu kayak informasi, informasi, berkas-berkas. ya. Nah, nanti kita bakal nanya lebih spesifik lagi deh kayaknya. Kalau Vigo di SMA Al-Falah itu kemarin juara umum. Iya. Alhamdulillah juara umum. Dari satu angkatan atau Satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah. Ah, luar biasa. Satu sekolah ya. Iya. Satu sekolah itu berarti berapa orang tuh? 400-an lebih. 400-an lebih. Wow ya. Vigo berarti nilainya paling tinggi. Berarti kan berdasarkan nilai itu pastinya, iya kan? Nah kemudian ada hadiahnya ya? Ada. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu free SPP selama 1 semester. Free SPP 1 semester 6 bulan ya. Berarti nggak bayar SPP gitu ya. Iya. Alhamdulillah itu apresiasi dari sekolah lah ya. Dan juga yang pastinya itu rasa bangga, ya kan? Karena pasti dipanggil ke depan tak di depan teman-teman Iya. gitu ya. Terus disebut namanya bangga. Ada piala Iya. juga ya? Hah? Ada pialanya juga. Ada. Foto profil kamu. Nah itu juga pengalaman sekali ya. Nah memang Vigo itu waktu di SMP Ahmad Dahlan tuh ranking 1 terus. Jadi memang alhamdulillahnya konsisten, istiqomah gitu. Dan Vigo ini anaknya ambisius. Dia itu kalau belajar tuh fokus terus ya. Nilainya tinggi terus ya. Kan ada ya kalau misalkan di kelas itu kan yang kalau nggak paham ya udah nggak nanya gitu kan. Nah kalau Vigo ini tipe yang nanya gitu ya, tipe yang dia memperhatikan betul gurunya kalau lagi ngajar. Nah, itu saya ingat ya. Nah sudah ada rencana belum Vigo untuk ini kan kelas 12 nih. Iya. Mau naik kelas 12 kan pastinya akan ada banyak sekali persiapan-persiapan menuju SMA. Iya. Nah, udah ada rencana mau SMA kuliah ya. Kelas 12 nih kan pasti banyak sekali ini ya. Kayak ada lesnya atau apa ya. Itu sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, sekarang udah mulai persiapin. Ada les juga. Les? Enggak sih. Enggak. Itu mau masuk di mana kuliahnya? Coba-coba yang pertama di Stikom. Kalau misalnya Stikom nggak bisa, ke Unja aja ambil ekonomi. Ekonomi. Kalau di Stikom komputer. Iya. Oh, ada hobi ini juga kamu? Ustadz ingat waktu hari guru ada lomba desain poster, tapi gue juara satunya. Ya, ada bakat juga di situ. Kalau di Unja mau ngambil ekonomi. Iya. Oh iya. Nah kalau di Mesir itu apa sih jurusannya? Kami mau ngambil apa? Kami mau ngambil ini syariat Islam. Syariat Islam ya. Ustadz kan punya banyak teman di sana kan, dan jurusannya tuh macam-macam juga ya, jurusan bahasa Arab, pendidikan, ya. Terus nanti lulus dari sana
titelnya LC, Iya. titelnya beda sendiri gitu loh, ya kan. Nah, tesnya susah Susah banget bener. banget. Mm-mm. Itu kayak TOEFL Iya, sejenis TOEFL gitu gitu. ya. Ada simaah. Iya. Nanti kita disuruh nulis apa yang di audio. Iya, tapi gitu ya. kita nggak nulis insya sih. Udah ada jawabannya, tinggal kita jawab aja gitu. Oh, Pilihan ganda, iya. itu sih yang mudahnya. Oh, pilihan ganda juga. Heeh. Banyak yang bertanya di Instagram tadi Ustaz bilang ya, dan Ustaz share juga di grup WA. Banyak juga pertanyaannya dari guru-guru, dari teman-teman, banyak yang japri. Jadi setelah ini kita masuk ke sesi pertanyaan, ya. Sudah siap dengan pertanyaan teman-teman? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah ini mungkin spesifik sekali nih pertanyaannya ya. Kalau tadi kan kita cerita-cerita ngobrol santai, kita cerita pengalaman dari kelas 7, 8, 9 terus sampai lulus ya. Nah, Ustaz bacakan dulu nih. Ada Ustaz catat pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ditujukan kepada Jihan. Tata cara bisa lulus di Kairo. Terus caranya Iya. belajar. Iya, enggak maksudnya prosesnya mungkin ya kayak Oh. nih bahan yang dipersiapkan, terus daftarnya kemana? Oh, daftarnya itu lewat, kalau sekarang itu kan sebenarnya kemarin-kemarin ke Kemenak ya. Iya. Cuman Kemenak udah nyerahin tahun ini ke Pusiba. Apa tuh? Pusiba. Apa tuh? Itu tuh kayak markas bahasa cabang Indonesianya gitu dari Indonesianya. Mesir. Itu di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Heeh. Oh, jadi kamu ngurusnya ke sana? Iya, daftarnya lewat situ. Hmm. Terus nanti mereka yang ngadain tesnya juga, terus mereka juga yang ngurusin berkasnya. Dan mereka juga yang ngadain daurah luganya. Oh, jadi kamu mendaftarnya ke sana. Mm-mm. Jalurnya itu mandiri kan? Iya, mandiri. Ada proses ke Kemenak juga? Enggak, karena Kemenak udah nyerahin semuanya ke Pusiba tahun ini. Oh, jadi memang resmi dari Iya, dari Al-Azharnya? Kemenak. Oh, ya itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Nah, kalau yang di Jambi mungkin di setiap daerah ada cabangnya nggak? Kalau cabang markasnya enggak, cuman mungkin cabang alumni yang OIAA itu ya. Ini kan alumni udah banyak ya, Ah. mungkin mereka bikin les atau apa Iya, gitu ya. ada. Nah, setelah itu tesnya lama nggak dari proses daftar? Enggak terlalu lama, mungkin 3 hari udah tes. Cuma nunggu hasilnya yang lama waktu itu, karena mungkin ada kendala juga, jadi lama nunggu hasil tesnya keluar. Apa saja yang diserahkan ke sana? Kalau misalnya Berkas-berkasnya. untuk daftar, Untuk daftarnya. itu KK, KK, akte, terus nih transkrip nilai, Transkrip nilai. SKL, iya. sama ini aja apa? Pembayaran. Oh itu aja ya? Iya. Oh berarti sama kayak daftar sekolah di Indonesia juga sebenarnya. Cuma kan bedanya dia nanti ada visa Iya. buat. Itu belum turun visanya. Oh iya. Kemudian baru tes. Baru tes. Kalau lulus berkas baru tes. Jadi ada juga yang nggak lulus berkas. Nah yang nggak lulus berkas tuh yang apa? Nilainya nggak sampai. Enggak, biasanya tuh jarang sih yang nggak lulus berkas mungkin kan. Itu tuh mungkin salah masukin salah masukin datanya. Jadi berkasnya tuh nggak valid gitu. Iya. Berarti kamu pakai ijazah yang di Al-Ikhlas? Iya. Iya. Itu ijazah SMP itu juga pakai juga? Enggak, Jadi SMA aja, transkrip nilainya iya, juga. Oh, oke. Oke, nanti lanjut lagi kita setelah habis ujian nanti ya prosesnya apa lagi. Oke, Vigo, pertanyaan untuk Vigo. Bagaimana cara Vigo bisa menyeimbangkan kegiatan pelajaran dengan prestasi? Jadi kan misalkan mungkin di sekolah dengan kesibukan yang mungkin padat. Kalau di Al-Falah ini juga nggak? Full day juga? Full day. Balik jam berapa? Baliknya hari ini habis asar. Oh, sama kayak di SMP Madara, Iya. sholat asarnya di sekolah dulu. Iya. Nah, itu bagaimana cara menyeimbangkan itu kegiatan-kegiatan kamu dengan belajar kamu, prestasinya? Ya jadi harus bisa bagi waktu sih, pintar-pintar Ya. bagi waktu gitu. Yang pertama Ada bagi waktunya waktu. untuk kayak fokus, Ah, ada waktunya untuk yang kesibukan yang lainnya lah gitu. oh gitu. Tapi kayak apa? Kamu tuh dalam satu hari itu porsinya lebih banyak belajar Belajar daripada main ya.
Di sekolah udah pasti belajar ya. Balik sekolah itu sore-sore santai Santai. atau lanjut belajar lagi? Ya santai lah, Santai lah ya. istirahat. Ya. Istirahat. Nah belajar lagi malam. Belajar lagi ya, malam Uh, dan sebelum hari H ujiannya lah. Oke. Sebenarnya sih apa namanya? Yang lain juga seperti itu ya, maksudnya tuh mungkin, tapi ada yang nggak seriusnya gitu ya. Terus juga ada juga yang pas mau ujian aja belajarnya. Mepetnya. Nah kamu tuh tipe yang gimana? Kamu kan sudah fokus nih belajarnya ya di kelas ya. Iya. Jadi kan sebenarnya tuh sebelum ujian tuh tinggal ngulang-ngulang aja nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Ya bukan, maksudnya tuh bukan mencoba mengerti lagi, tinggal mengulang aja. Mengulang Gitu. materinya. Mengulang materinya kan. Nah itu kamu tipe yang kayak gitu ya? Iya. Jadi, nah daripada pas di kelas itu banyak main, banyak bercanda, pas mau ujian sibuk belajar, sibuk nanya ini. Waktu di kelas ngapain aja kan gitu kan? Iya. Oh, iya. Kalau di sana ada ekskul apa? Ada ekskulnya Iya. itu tuh kayak ekskul pilihan gitu. Tapi kalau misalnya wajib tuh ekskul tahsin lah wajibnya. Tahsin wajib. Iya, wajib. Oh, Semua siswa tuh harus ada Semua siswa ikut program tahsin. tahsin. Ya, tahsin Senin itu- sampai Kamis. Itu di kelas atau di Di kelas kelas ya? Ya, Berarti tapi- ada jamnya ya? ada. Ada jamnya ditentukan oleh Iya. sekolah. Harus berarti gurunya banyak juga dong untuk tahsin. Gurunya guru tahsin diambil dari luar. Oh, gitu ya. Iya. Bagus ya. Berarti hafalannya juga berdasarkan bacaan yang benarnya, gitu ya. Terkadang ada juga yang sibuk menghafal, tetapi bacaannya itu belum benar tajwidnya, gitu. Nah itu mungkin bisa jadi pembelajaran juga untuk sekolah kita ya, program tahsin tadi. Itu berjalannya selama setiap kapan jadwalnya? Ya itu 4 kali dalam seminggu kan. 4 kali dalam seminggu. Iya. Selama 3 tahun ini. Selama di sekolah. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Minggu depannya gitu terus berulang-ulang. Oh gitu ya. Kalau kita di sini kan ada matrikulasi tahfiz, masih ingat ya kamu? Masih. Sore-sore itu kan. Masih berjalan ya? Masih di setiap semester ganjil 3 bulan pertama. Gitu. Anak-anak setelah asar setor hafalannya kan. Maksudnya itu untuk ngejar yang juz amannya dulu tuh bagi yang anak kelas 7-nya. Matrikulasi itu kelas 7 aja apa kelas 8 juga ya? 8 9. Waktu itu 89. Semuanya ya? Oke, semuanya ya. Nah, terus juga diajarin tahsinnya pas itu juga. Pas matrikulasi juga untuk menunjang program tahfiz juga kan gitu. Nah, kalau tahfiz Vigo masih lanjut lah hafalan dari sekolah. Iya. Dari Ahmad Dahlan ini. Kan dari Ahmad Dahlan waktu itu kamu sudah berapa juz? Juz 30. 29. Juz 29 terus 28. 28. 27. 27. Wow, 4 juz. Tapi nggak hilang ya, masih sering diulang di sekolah ya. Ada nambah. Nambahnya di juz 1. Juz 1. Pindah juz 1. Al-Baqarah ya. Iya. Panjang-panjang itu. Wow. Nanti kan bakal ini ya, hafalan itu kalau nggak sering diulang itu kan bakal lupa kan. Iya. Murojaah ya namanya ya. Nah, berarti Vigo ini prestasinya oke, hafalan juga banyak ya, juara umum, pasti gurumu bangga. Iya. Ya kita aja di sini guru SMP Ahmad Dahlan aja dengar kamu tuh juara umum tuh wah luar biasa, senang sekali gitu loh, bisa membanggakan anak sekolah lah ya. Oke, lanjut pertanyaannya untuk keduanya ya, apa prinsip yang dipegang untuk mempertahankan semangat belajar? Oke, semangat belajar nih kan dari diri kita sendiri ya. Iya. Percuma kayak faktor X dari eksternal nyuruh kamu belajar, tapi kita sendiri tuh kayak malasnya tuh lebih besar daripada semangat kita. Nah, apa yang menyebabkan kamu itu mempertahankan semangat belajar? Nah, dari siapa dulu, Jihan? Oke. Yang pertama itu harus
tahu tujuan kita mau belajar tuh buat apa. Oke, goalsnya apa? Iya, Ya, oke. goalsnya. Terus yang kedua biasanya itu kalau misalnya lagi di buku itu tuh ditaruh foto orang tua. Jadi biar ingat kalau misalnya kita tuh sukses, kita tuh berhasil, sebahagia apa merekanya gitu. Masya Allah. Terus yang ketiga tuh kalau misalnya udah mulai ragu lagi, ingat lagi tujuannya apa. Oh, jadi kembalikan niat. Awalnya. Iya, Kembalikan niat ya. Hmm. Oke, jadi kita harus punya tujuan dan kita harus ingat tujuan kita apa, ya. Selagi kita lengah nanti kita ingat lagi nih. Iya, harus bisa kembali lagi ke. Terus tadi menariknya Jihan naruh foto orang tua di buku. Iya. Itu Jadi semuanya- setiap buka buku ada foto orang tua dan di sana ingat dengan orang tuanya, semangat lagi belajar. Iya. Oke, menarik. Kalau Vigo gimana? Ada tips? Jadi kalau misalnya nak ujian nih, siapin buku agenda. Oh, buku agenda ini maksudnya buku catatan Iya, buku agenda yang kosong. kosong. Ya, karena kan lagi ada catat-catat materinya itu. Iya. Ya kalau hasilnya itu tuh hampir masuk semua apa yang ada di catatan itu soalnya. Catatan itu kayak rangkuman ya. Iya, Rangkuman. dari kisi-kisinya itu. Oh, iya iya iya. Kisi-kisi iya. dibagiin. Hmm. Ya tuh nanti kami ngerangkum itu apa jawabannya dari situ Iya. itu. Oh. Nah, itu sama seperti pepatah Arab mengatakan kalau kita itu mau mengikat ilmu dengan cara menulisnya. Nah, jadi nggak hilang tuh, ya. Dan menulis itu tuh sebagian dari menghafal. Nah, jadi berarti Vigo itu caranya dia modelnya adalah dia menulis semakin banyak tulisannya semakin paham, itu saja, gitu ya. Berarti ada lagi? Ya sudah itu aja. Gitu ya. Ya. Jadi sebelum ujian, tipsnya adalah kita harus punya catatan khusus, agenda yang isinya adalah kisi-kisi semuanya. Gitu ya, catatannya. Dan itu worth it lah ya. Iya. Itu yang kamu pakai selama ini gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Semangat Vigo nih kalau misalkan turun kan kadang semangat tuh naik turun ya. Iya. Apa yang Vigo lakukan ketika semangatnya lagi turun? Semangatnya lagi turun. Ya mencoba kembali ke awal lah ibadah. Oh, Masya bangkit Allah. lagi, Masya Allah ya. Belajar di sekolah, di rumah, atau tempat les juga? Ada les ya? Les enggak? Les enggak ya? Enggak. Belajar mandiri. Sekolah sama rumah. Sekolah rumah ya. Mungkin juga karena waktunya juga ya. Nggak ada. Terbatas juga yang ikut. Karena kan sudah full day ya. Iya. Iya. Tapi teman-teman ada juga yang ikut les di tempat lesnya. Enggak sih kayaknya. Mungkin nanti kalau untuk ini lah lebih fokus ke kelas 12 nanti ya. Mungkin dia mau kemana, dia ikut les di sana gitu ya. Oke, lanjut. Jihan, apakah sekolah Jihan ada kerjasama dengan Al Azhar Kairo? Enggak ada. Nggak ada. Enggak. Berarti ini pure mandiri. Biar mandiri. Iya. Berarti segalanya itu diurus sendiri ya. Iya. Kemudian emang ada nggak sih kayak sekolah yang ada Kerjasamanya. kerjasamanya? Gontor kan ada kerjasamanya nggak? Iya sih, tiap tahun tiap tahun kami ngirim. Terus ada Diniyah Al Azhar juga Iya, ya? yang di Muara Bunga, di Muara Bunga ya. Nah itu Oh. juga ada kerjasama sama masjid. Kerjasama tuh nanti dia ada kuotanya ya. Iya ada kuotanya. Kalau waktu saat lulus dari Gontor itu, setiap tahun Gontor tuh ngirim beasiswanya 50 cowok, 50 cewek. Oh iya. Iya, itu dijatahin dari sananya. Tapi yang minat banyak juga ya dari Gontor. Banyak. Bisa pernah kepengen, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak jadi. Kayaknya waktu itu kayak ngerasa insecure ya. Teman-teman yang kesana tuh yang pinter-pinter gitu. Jadi kayak waktu mau kesana tuh lu mau masuknya susah, lulusnya juga nanti susah. Ada batas hafalannya ya. Ada, tapi untuk mahasiswa Indonesia, mahasiswa asing itu tiap naik tingkat cuma 1 juz yang diminta. Juz 30. Enggak, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 gitu. Tapi cuma 1 juz setiap naik semester gitu.
Oh. Jadi nanti total pas lulusnya cuma 4 juz. 4 Cuman juz. Sayang kan kalau selalu di Al Azhar cuma 4 juz. Jadi ya kalau misalnya Indonesia, tahu lah orang Indonesia netizennya kan harus. Vigo udah bisa loh padahal mau ke Mesir udah hafal Iya. 30 Tapi nggak doang. pakai tes, nggak pakai tes hafalan kalau daftar doang. Oh, jadi kalau daftar tuh nggak pakai tes Nggak, alhamdulillah tahun hafalan. ini nggak. Oh. Iya. Oh gitu ya. Biasanya pakai minimal 2 juz. Iya, iya, Nah, minimal pakai. tapi kalau sekarang enggak, alhamdulillah. Jadi Oh, iya. membantu juga. Nah, berarti nanti pas lagi di sana berapa juz tadi? 4 juz yang itu syarat wajibnya 4 juz. syarat untuk lulus. Cuman sayang kan selama di sana cuma 4 juz doang gitu. Oke. Terus ditambah mulut netizen Indonesia, masa di Mesir cuma 4 juz gitu kan. Iya. Oke, kemudian untuk ini Jihan dan Vigo masih ingat nggak kesan apa yang paling berkesan waktu di SMP Ahmad Dahlan dan hal terindah apa selama di SMP Ahmad Dahlan? Coba tebak ini pertanyaan dari siapa? Siapa? Dari guru. Iya, Oh. dari Ustadz Ade. Oh. Sama dulu Ustadz Adenya. Siapa dulu nih yang mau menjawab? Ya, Vigo boleh. Hal berkesan sama apa tuh pengalaman yang teringat terus selama di SMP Ahmad Dahlan. Hal berkesannya enak juga sih di sini ya. Dengan guru-guru, dengan teman-teman ya. Ya. Terus ada nggak momen tertentu? Waktu kamu kena marah mungkin. Hal yang terindahnya itu ya mungkin waktu SBS itu kan. SBS ya? Iya. Oh, SBS berarti SBS dari kelas 7, 8 itu. Oh. terkenang juga ya. Terkenang. Masya Allah. Pertama SBS kali- masih jalan sekarang Vigo, cuman SBS itu karena muridnya banyak, jadi kita dipisah. Minggu pertama cowok, minggu keduanya cewek gitu. Tapi kan lebih enak ya, jadi kayak pesantren banget Iya. kan, dipisah-pisah gitu kan. Oke, nah mudah-mudahan sekolah ini punya boarding schoolnya juga. Kemarin waktu bulan puasa itu kita ada program selama 1 bulan puasa itu ada program boarding school. Jadi namanya Ahmad Dahlan boarding school gitulah. Itu menginap selama 1 bulan sistem asrama di TK Aba. Jadi sekolah di sini baliknya ke sana begitu. Nah itu kan percobaan lah kayak istilahnya tuh coba dulu lah nih Ahmad Dahlan banyak nggak peminatnya. Ada 30 orang waktu itu. Nah, habis itu belum lanjut lagi, tapi masih terus dikaji ini bagaimana supaya Ahmad Dahlan ini punya boarding school, mungkin SMA-nya, Iya. mungkin gitu. Ya, doakan saja ya. Amin. Oke. Kemudian untuk Jihan dan Vigo lagi. Nah, ini juga pertanyaan yang penting nih. Nanti kamu tebak nih pertanyaan dari siapa. Sekiranya beberapa tahun ke depan selesai dengan pendidikannya, maukah memberi sedikit ilmu yang diperoleh ya untuk memajukan alma mater SMP Ahmad Dahlan? Mau atau tidak? Insya Allah mau. Masya Allah ya. Ini pertanyaan dari kepala sekolah kita. Umi Sri Nofrita Handan ya. Nah, berarti Jihan kalau misalkan nanti sudah lulus dari Mesir, mau dong ngajar di sini. Insyaallah. Ya, Vigo juga habis lulus dari Stikom, habis lulus dari Unja misal ya, mengabdi di sini, mau lah ya. Kan nanti kayak Umi Rahmi kan dari Stikom juga nggak ya? Dia pokoknya komputer tuh titelnya. Ya. Nah, itu. Kalau yang dari luar negeri kita belum ada Jihan. Ya, mudah-mudahan Iya. ya, kita perdana. Lanjut untuk Jihan dan Vigo lagi. Oke, pertanyaan untuk keduanya. Pernah nggak sih ngerasa insecure? Ya, jadi kan kalian kan punya prestasi lah, gitu ya. Nah, yang nggak dimiliki sama orang lain, mungkin teman-teman tuh kepengen, ada yang kepengen masuk Mesir tapi belum lulus, ada yang belajar fokus tapi belum jadi juara umum kayak Vigo. Nah, tapi Vigo dan Jihan yang merasakan itu pernah nggak sih ngerasa insecure? Pasti pernah dong. Kalau Jihan insecure karena apa? Karena tuh ternyata tuh banyak yang lebih persiapannya tuh lebih mantap lagi gitu. Jadi kayak waktu mau tes itu lihat pas tes soal itu ya Allah kayak ini tuh lulus nggak sih besok tuh gitu. Iya.
soal persiapan juga lah ya, Ah. prestasinya. Nah, Vigo pernah nggak ngerasain insecure? Ya, kan sama pernah juga. Akademik ya? Iya. Gitu ya. Tapi kan Vigo ini di atas nih, kayak misalkan tuh mau insecure itu insecure dengan siapa? Yes, dengan kakak kelas seperti itu. Oh, dengan kakak kelas. Ya? Kakak kelas kan juara umum terus dari awal kelas 10 sampai tamat kelas 12 nih. Iya. Berturut-turut. Nah, jadi insecure-nya ini nanti mudah-mudahan bisa jadi motivasi ya Iya. untuk kedepannya lebih giat lagi. Wah, mantap. Ya, terus goals kedepannya, Jadi target jangka panjang mungkin nanti Vigo mau jadi apa gitu ya, Jihan mau jadi apa, sama target yang paling dekatnya apa gitu, Vigo tuh. Kalau misalnya Goals-nya. goalsnya targetnya itu ya pengen cepat-cepat nyelesain sekolah. Satu sama kalau misalnya kalau mampu ya bisa membuka lapangan kerja. Masya Oh, Allah. Masya Wah. Allah. Ya, Vigo nih apa bidangnya? Maksudnya kalau misalkan sekarang hobinya apa? Misalkan di komputer ya. Iya. Berarti nanti lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Wow, keren sekali. Itu tuh pikirannya tuh sudah visioner gitu loh, ya. Hebat. Ya, Jihan, apa goalsnya? Kalau goals terdekatnya nih pengen pokoknya pas kenaikan levelnya nanti bahasanya ini harus lulus terus. Iya. Terus kalau misalnya target panjangnya nanti setelah lulus Al-Azhar pengen kuliah lagi. S2. Ya. Oh, iya. Nah, yang ada murid Ustadz itu dia beasiswanya tuh sampai S2 di Mesir. Tapi ya. itu sangat susah didapatkan. Oh, iya ya. Cuman 20 besar yang dapat. Iya. Heeh. Itu beasiswanya dari Indonesia atau dari? Ada yang dari Kemenak, ada yang dari kedutaan Mesir juga. Oh, iya. Oke, mudah-mudahan tercapai. Vigo mudah-mudahan tercapai. Jihan juga. Iya. Amin. Ada lagi nggak ya? Saya lihat dulu. Jihan dan Vigo. Oh, nggak Jihan dulu. Ke Kairo lewat jalur prestasi atau mandiri? Beasiswa atau mandiri? Mandiri sudah terjawab Mandiri. tadi ya. Terus dari kalau beasiswa dari instansi apa? Iya. Kalau misalkan ke Mesir kan ada yang menyediakan beasiswa ya. Iya. Jadi beberapa lembaga yang kamu tahu apa? Misalkan? Itu Kemenak kan yang ikutan tes ini yang 20 besar. Terus Kedubes baru buka. Kedubes. Sama satu lagi PBNU yang tahu. Oh, jadi PBNU juga ada beasiswa, Kemenak sama tadi Kedubes. Kedubes ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ke Mesir bisa cari-cari informasinya di sana gitu ya. Oke, untuk Jihan dan Vigo, talenta apa yang kalian tekuni ya? Terus apakah di bidang bahasa, seni, olahraga? Ini dari anak murid nih, dari dari Instagram. Apa yang kamu tekuni sekarang? Masih di desain itu. Desain grafis ya? Masih, iya. Itu murid desain grafis nih. Oke, kalau Jihan lagi nekuni apa sekarang? Lagi nekunin bahasa. Bahasa. Oke, mudah-mudahan bisa lancar bahasanya, Amin. mudah-mudahan bisa menjadi desainer bagus ya, desainer handal. Ustaz di sini masih ngajar kok kelas desain grafis ya. Terakhir FLS 2N itu ada fotonya tuh di ruang kepala sekolah tuh ya. Itu sampai tingkat kota. Tapi waktu ke tingkat provinsinya kalah sama kabupaten mana gitu, saya lupa. Ya mudah-mudahan nanti bakal ada lagi prestasi-prestasi dari SMP Madahlan, bakal ada lagi yang nyusul kamu ya jadi juara umum, prestasi di mana, tingkat apa ya. Kemudian nanti ada yang melanjutkan kuliah di luar negeri juga, ada yang di Mesir, Turki, Eropa, apa segala macam lah pokoknya ya. Kalau sudah mendunia, mudah-mudahan ya berkah lah insya Allah ya. Amin. Terakhir, adakah pesan ya untuk teman-teman yang menonton ya, untuk semuanya yang masih di SMP Ahmad Dahlan, yang masih belajar ya kelas 7, 8, 9 atau yang sudah lulus juga ya. Oke, boleh pesannya terakhir Vigo, pesannya ke teman-teman ya, terutama ke adik-adik kelas lah. Iya. Yang enak ya. Nah, Ya, untuk pesannya terus fokus dalam belajar lah. Iya. oke, Fokus, jangan lupa ibadah, pintar-pintar bermain nalar gitu lah. Kritis ya. Iya. Lebih diasah lagi ya nalarnya. Oke, fokus guys belajarnya. Ingat, Vigo bisa sampai jadi juara umum ya karena belajar, karena dia fokus,
karena dia semangat, belajarnya giat, ya. Kalau ada rasa malas, dilawan. Betul nggak? Ya. Ya, oke. Kalau untuk kalau dari Jihan untuk teman-temannya apa? Oke, yang pertama ya benar fokus terus belajarnya, Iya. rajin-rajin. Oke. Kalau misalnya emang mau ke Mesir, persiapannya itu harus benar-benar matang, lebih matang lagi dari kami. Tuh biar bisa raih beasiswa 20 besar itu. Masya Allah. Ya tepuk tangan semuanya. Oke teman-teman semuanya, ya jadi alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang lebar dengan narasumber, dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi antum semuanya, ya. Nah, mudah-mudahan juga bakal banyak lahir lagi alumni-alumni SMP Ahmad Dahlan yang berprestasi seperti Bang Vigo dan Kak Jihan, ya. Terima kasih Kak Jihan sudah datang ke podcast. Terima kasih Bang Vigo sudah menyempatkan waktunya ke podcast ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin. Ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Kita sapa dulu ya podcast anak sekolah gitu ya. Bisa nyebut pas podcast anak sekolah ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pas podcast anak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.